Halo Sobat YouTube, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode keempat TV drama series The Terror. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, dua orang wanita, yaitu Lady Jane sebagai istri Kapten John dan Sophia sebagai keponakan Kapten John, bertemu dengan beberapa kapten atau pejabat di London, Inggris untuk mempertanyakan soal keresahan hati mereka perihal kondisi suami dan paman mereka yang sampai saat itu belum ada kabarnya. It's nothing. It's very wet on your cheeks to be nothing. I've been counting the days since you sent your missives to the whalers in Baffin Bay. How far north did your letters reach? Do we know? Pond Inlet? Ketika itu Lady Jane meminta agar mereka dapat segera mencari tahu keberadaan kelompok ekspedisi yang dipimpin oleh suaminya itu. Namun para pejabat tersebut nampaknya tidak merasakan kekhawatiran yang sama dengan Lady Jane. Di mana pada akhir perbincangan Sir James Ross meyakinkan Lady Jane jika sampai tahun 1850 mereka tidak mendengar kabar soal ekspedisi itu, maka ia sendiri yang akan secara langsung mencari mereka. We've not determined there's any official cause for alarm. We have confidence absolute. I'd rather that we helped him now and praised him later. Our men have been out there in unimaginable temperatures for more than... Lady Jane, I have many friends on those ships, as you know. And I also promise you that if we have not heard word from them by 1850... Scene berpindah di kapal teror. Nampaknya sedang ada perayaan seorang awak yang sedang berulang tahun. Ia bernama Strong, dan di sisi lain Dr. Goodsir sedang melihat foto Kapten John sebelum terbunuh dan melihat beberapa korban yang tewas akibat serangan beruang. Kegembiraan di kapalnya nampaknya tidak dirasakan oleh Kapten Francis. Ia terlihat termenung di kursinya yang tak lama. Sebuah gelas bergerak sendiri menandakan kapal teror terangkat kembali terlihat dari ruangan tersebut yang miring. Tak lama Jepson sebagai pelayan Kapten Francis pun datang, di mana ia memberitahukan beberapa info penting dimulai dari kondisi kapal Erebus yang masih baik-baik saja dan soal kapal teror yang kembali naik 9 inci, lalu perihal makanan kaleng di kapal teror yang banyak mengalami kerusakan. Party's finished, sir. Jobson, you hear everything. Terra's bow is up another 9 inches. He's concerned the tinned food is turning up spoiled, sir. Teror dari serangan beruang tersebut nampaknya masih berlanjut, di mana ia kembali menyerang seorang sersan dan menculik seorang awak kapal bernama Strong, di mana pada akhirnya Kapten Francis memerintahkan Letnan Edward untuk mengumpulkan 30 orang agar segera mencari Strong. Still breathing. Came over the gunwale, sir. Then freeze. Move him down below immediately. The ice, and then we realised Strong was missing. Go below, get 30 men of the slops as quick as you can. Tidak hanya memerintahkan anak buahnya sendiri, Kapten Francis pun berinisiatif mencari Strong yang ditemani oleh Evan, salah satu awak kapal. Namun pada saat pencarian itu, Kapten Francis harus ikhlas kehilangan awak kapalnya lagi karena Evan menghilang dan hanya meninggalkan bercak darah. Strong a mate of yours? He's a bit to us boys, sir.
Setelah dari sana, Kapten Francis berbincang dengan Komandan James dan menceritakan tentang penyesalannya yang membawa Evan hingga mengakibatkannya harus hilang, lalu memberitahukan kepada Komandan James tentang fakta bahwa ia mengikuti ekspedisi ini karena perintah Sofia, wanita yang ia sukai, semata-mata untuk mengambil hati Kapten John agar hubungan mereka dapat direstui. I only took him with me because he was scared. Why are you here, Francis? You've never believed in this cause. Keep Sir John safe and ensure his judgment. That's what she asked me to do. Rejected you. Twice as I heard it. Sophia. Sir John discussed it with me. Well, he was burdened by it. Burdened by the thought of a third attempt, no doubt. Okay. Christ, Francis. Sementara itu, penyerangan yang dilakukan oleh beruang tersebut nampaknya membuat keamanan diperketat, di mana beberapa awak terpaksa ditugaskan untuk melakukan patroli di atas kapal. Salah satunya adalah Heike. Corporal Hedges, Private Daly, Mr. Hickey, Mr. Wilson. Heike yang sedang berpatroli terkejut tiba-tiba melihat seseorang berdiri diam di samping kapal, di mana ketika ia melihat lebih dekat, ternyata itu adalah Strong yang telah tewas dengan tubuhnya terbelah menjadi dua. Dan tidak hanya itu, bahkan Heike melihat beruang putih di dekat sana yang pergi dari tempat itu. Tidak hanya Strong, ternyata mayat Evan pun ditemukan di samping kapal, di mana ia memiliki kondisi yang sama dengan Strong, dengan tubuh telah terbelah menjadi dua. Penemuan itu pun membuat gempar seisi kapal, termasuk para pemimpin-pemimpin di sana, yang pada akhirnya membuat Kapten Francis memutuskan untuk membawa Lady Silent yang berkemah tak jauh dari kapal mereka, karena berkemungkinan berkaitan dengan serangan beruang tersebut. Done with a blade. This was a single claw. More strength in those cuts than a man could muscle, sir. Not a man, not a bear. Then what? That Esky girl has been camped near us for 5 months and we have no understanding as to why. Prepare a party to find her in the morning. Yes, sir. Does not mean there isn't Not one. sending men out into a squall! Not tonight! We're all exhausted. Kapten Francis yang nampaknya kelelahan memasuki kamarnya, di mana ia mengingat kejadian ketika ia bersama Sofia yang pada saat itu menolak Kapten Francis yang bekerja sebagai pelaut. I know with you I can be plain. With me, you've never hesitated to be plain. To go thousands of miles to a place that wants you dead. That will not happen. It must. Tak lama dari kenangan itu, Kapten Francis pun kembali dibuat pusing tak kala ia mendengar keributan di kapalnya karena tiba-tiba Lady Silent sudah berada di sana karena diambil secara paksa oleh Heike, Tom Helen, dan Manson. Everyone on their knees right now! On your knees! There'll be no violence towards this woman without charges brought. Who is responsible for this? I am, sir. Captain Fitzjames and Mr. Blanky will escort the Eskimo woman to the Erebus. The three of you will be questioned below immediately. Penangkapan itu akhirnya membuat Heike, Tom, dan Manson disidak dan ditanyai perihal kronologi penangkapan Lady Silent. Ketika itu, Heike menceritakan saat ia melihat dengan jelas bahwa Lady Silent berdiri sangat dekat dengan sang beruang yang diyakini memiliki ukuran 3 kali lipat dari beruang biasanya. That's when I saw it was there too. 3 times that of any bear we've seen. The girl was stood nose to nose with it just about. Which is why I got Mr. Manson and Mr. Hartnell to go along.
Namun, penjelasan dan pembelaan Heike itu tidak lantas membuat Kapten Francis puas. Ia malah menghukum mereka bertiga dengan hukuman cambuk. Dan karena Heike bertindak tidak pantas kepada Kapten Francis, ia terpaksa terkena hukuman 30 kali cambukan. Three of you had no orders to leave your posts. Bullshit. Dereliction of duty, insubordination, brutality. Disrespect to who, sir? Be silent, Mr. Hickey. 12 lashes for each of you. Disrespect to who, sir? To the girl. Sir John! I mean, whose name do you think was on that witch's tongue next? I just saved your life! Tell Mr. Johnson that Mr. Hickey will be punished as a boy. Pada hari eksekusi, nampak semua awak kapal teror menyaksikan bagaimana penyiksaan itu sangat mengerikan, di mana Heike harus dicambuk di bagian bokongnya. Cornelius Hickey will be flogged 30 lashes. Sementara itu, di kapal Erebus, Morfin yang sedang sakit bertemu Dr. Stanley dan Dr. Goodsir. Yang tak lama, Komandan James datang dan memerintahkan Dr. Stanley memberikan makanan untuk Lady Silent yang sekarang dibawa ke kapal Erebus. Would you see that she's fine and fed? Of course, sir. We'd better tin the Eskimo girl here. Dr. Stanley yang ingin beristirahat akhirnya menyuruh Dr. Goodsir untuk menggantikan tugasnya, yang setelahnya mengecek mulut Morfin di mana gusinya nampak menghitam. Entah apa yang ada di pikiran Dr. Goodsir saat itu, yang pasti mungkin ini ada hubungannya dengan keracunan makanan yang akan dialami oleh para awak. Notion of feeding biscuits and soup to an Esky. I turn that task to you, Mr. Goodsir. I hope the Terror lads are all right. Dr. Goodsir yang mengantarkan makanan kepada Lady Silent akhirnya mencoba berbincang dengannya dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh sang wanita. Dan film pun berakhir. That's a meal as good as you'd get at the ladies' grill room at the Holborn. Goodsir. Harry Goodsir. I don't know what's happening here. I truly don't. We are from England. We've come here to find a way through to China and India for our economy. Goodsir. Oke sobat, pada episode kali ini nampak dengan jelas kalau sang beruang mengerti dengan apa yang ia lakukan dan kembali membunuh satu persatu awak kapal. Lalu apakah cerita Heike soal Lady Silent berdiri sangat dekat dengan sang beruang merupakan kebenaran? Kalaupun benar, apakah Lady Silent yang memerintahkan beruang tersebut untuk membunuh semua awak kapal? Entahlah. Tunggu di episode berikutnya. Oke sobat, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.